nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Ban Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB, periode 2021 hingga 2023. Seperti diketahui, pada 10 Maret 2025 lalu, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan turut menyita aset seperti sepeda motor dari penggeledahan tersebut. KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar 222 miliar rupiah. Terbaru, Lisa Mariana yang belum lama ini bersitegang dengan Ridwan Kamil terkait anak berinisial CA baru saja dipanggil menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil. Ya, dalam kesempatan tersebut Lisa Mariana membongkar sesuatu yang melibatkan Ridwan Kamil yang diduga pernah memiliki hubungan dengannya. Sementara update dari KPK disebutkan bahwa secepatnya KPK akan segera melakukan pemanggilan terhadap Ridwan Kamil yang terseret dalam kasus tersebut. Untuk mengetahui sederet fakta yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang menyeret Ridwan Kamil, maka inilah 5 fakta terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret Ridwan Kamil versi Cumi Top 5. Ridwan Kamil ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Ban Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB periode 2021 hingga 2023. Ya, seperti diketahui KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yaitu ex-direktur utama Bank BJB Yudi Renaldi, Kepala Divisi Corporate Secretary Widi Hartoto, serta beberapa pemilik agensi iklan seperti Anteja Mulyatama, Ikin Asikindulmanan, Suhendrik dan Sofan Jaya Kusuma. Mereka diduga terlibat dalam penyimpanan proses pengadaan iklan yang menyebabkan kerugian negara sebesar sekitar 222 miliar rupiah. Di mana dana tersebut disinyalir digunakan untuk keperluan di luar anggaran resmi. Itu saya tidak bisa jawab ya. Setengah kerugian negaranya kan 222 miliar. Bukan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di BJB ini kan kita ketahui bersama sebagian anggaran digunakan dalam dana non budgeter ya di BJB yang kemudian penyidik terus menelusuri apa sih penggunaan dari dana non budgeter tersebut, untuk apa, untuk siapa. Nah, itu kan sedang didalami. KPK diketahui telah menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB sekitar bulan Maret 2025. KPK mengatakan penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat itu dilakukan berdasarkan petunjuk yang ditemukan dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi Bank BJB. Selain itu, KPK juga diketahui telah melakukan penyitaan aset seperti sepeda motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil sebagai barang bukti. Penyitaan oleh penyidik itu pasti ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah penyidikan. Ada rekan-rekan yang bertanya, kok yang disita motor yang warna hitam, bukan yang warna hijau? Kembali lagi ke dasar penyitaan. Penyitaan itu harus ada dasarnya. Apa? Bahwa ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi antara penyitaan atau barang bukti itu terkait dan bisa menerangkan, dalam hal ini bisa dokumen atau barang bukti elektronik, atau juga kalau itu dalam bentuk aset, rumah, kendaraan, bisa merupakan aset yang digunakan dalam sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah korupsi, atau aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, diduga merupakan hasil
tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh KPK maupun secara umum APH lain. Untuk kendaraan, selain Royal Enfield yang disita dari saudara RK, itu informasi yang kami dapatkan ada 1 unit kendaraan roda 4. KPK diketahui baru-baru ini melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana sebagai saksi atas kasus dugaan kasus korupsi Ban BJB yang menyeret Ridwan Kamil. Ya, tepatnya pada Jumat 22 Agustus 2025, Lisa Mariana menyambangi kantor KPK untuk memberikan keterangannya terkait aliran dana Ridwan Kamil. Usai menjalani pemeriksaan, Lisa Mariana membongkar terkait para tersangka yang diketahui jumlahnya ada 5 orang. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV. Ridwan Kamil. Aliran dana. Jadi kalau menurut keterangan dari Lisa sendiri, yang dipertanyakan oleh penyidik adalah masalah aliran dana. Kan hubungan antara Lisa dengan Pak Ridwan Kamil kan emang berjalan kan, ya mungkin seputaran di aliran dana tersebut gitu. Tapi tidak ada konteksnya kerjasama atau apapun bisnis dengan permasalahan di BJB sendiri. Cash kayaknya ya, ada yang cash mungkin itu aja, ada yang transfer. Makanya kami itu selanjutnya nanti menunggu pemanggilan selanjutnya untuk membawa bukti-bukti yang diperlukan oleh KPK sendiri. Ya nggak tahu karena kan ya namanya hubungan mereka berdua, ya nggak tahu itu dana dari mana. Yang jelas kalau diberikan buat dia ya dipergunakan buat kebutuhan dia sendiri. Yang jelas tadi itu Lisa hanya menyatakan bahwa sudah ada 5 tersangka dan akan berkembang banyak lagi tersangkanya. KPK sendiri mengapresiasi kehadiran Lisa Mariana untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Karena keterangan Lisa Mariana sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus yang menyeret Ridwan Kamil tersebut. Kemudian terkait dengan pemanggilan saudari LM ya, yang hari ini juga dilakukan oleh penyidik terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di BJB. Pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena saudari LM sudah hadir memenuhi panggilan penyidik. Tentu ini menjadi salah satu bentuk kepatuhan terhadap hukum ya, dan tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini. Sementara pihak Ridwan Kamil sendiri mengaku tak ingin mengomentari terkait kehadiran Lisa Mariana sebagai saksi di KPK. Ya namanya orang kalaf, orang lagi emosional, ya kan, mohon maaf, jangan-jangan lagi mabuk kan begitu, nggak tahu juga kita kan begitu. Nah ya kalau kita semuanya apa yang dia sampaikan, apa yang mau ini, ya silakan saja. Kan namanya saksi kan apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dia sampaikan di penyidik KPK gitu loh. Bagi kita sama sekali lagi kami tidak mau mengomentari karena itu urusan dari LM sendiri. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim Jaya Butar-Butar tampak membantah keterlibatannya terkait kasus dugaan korupsi Ban BJB yang baru-baru ini disorot KPK. Ya, dalam keterangan Muslim Jaya Butar-Butar, ia seolah menyatakan bahwa kliennya Ridwan Kamil tak terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kalau dia kan saksi untuk, kalau tidak salah, tersangka BJB, ya, kalau salah
dirutnya CS, tidak ada kaitan sama sekali. Ya kan itu kan kewenangan dari KPK karena dipanggilnya Lisa untuk tersangkanya Yudi CS, berarti kan tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil gitu. KPK menyatakan akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Ban BJB. Ya, menurut Budi Prasetyo juru bicara KPK, mereka akan segera menyampaikan update terkini jika nantinya Ridwan Kamil disurati untuk menjalani pemeriksaan. Nanti jika sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti kami akan sampaikan ya, karena KPK sifatnya transparan setiap progres penegakan hukum, proses penanganan perkara, kami update ke masyarakat karena kami memahami dukungan dan harapan masyarakat sangat tinggi terhadap penanganan perkara di KPK. Terlebih perkara-perkara yang sedang berjalan saat ini juga di sektor-sektor strategis dan juga sangat dekat dengan hajat hidup masyarakat banyak. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.